Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita memasuki minggu yang pertama dalam tahun 2021. Bapak Ibu, saya membawakan sebuah topik untuk mempersiapkan kita semuanya memasuki satu tahun ke depan ini, yaitu jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Terus terang saya dalam pelayanan ini, dalam 30 tahun, saya sangat tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan metafisik. Ada banyak pertanyaan dalam hati saya saat dahulu saya belajar demonologi di sekolah Alkitab, antara lain, apa sih itu roh jahat dan apa itu iblis? Bagaimana mereka bisa merasuk kepada seseorang manusia, dan apa yang terjadi pada manusia yang dirasuk oleh roh jahat? Apa peran mereka dalam kehidupan kita? Selama 30 tahun ini ada banyak yang dibukakan Tuhan buat saya. Saya tidak pernah menyangka bahwa infiltrasi roh jahat dalam diri manusia ternyata lebih dalam dan lebih merusak dibanding dari apa yang saya pelajari sewaktu di sekolah Alkitab dahulu. Pelayanan menghadapi roh jahat ternyata tidak sebatas eksorsisme atau pelayanan pelepasan semata-mata. Saat ini saya menghadapi fakta baru bahwa roh jahat dapat mempengaruhi cara berpikir manusia, bahkan di tingkat pelayan Tuhan pun, misalnya pengkhotbah, pemimpin pujian, aktivis gereja. Satu prinsip yang saya dapatkan pada hari-hari ini adalah tidak ada seorang pun yang kebal terhadap infiltrasi buah pikiran roh jahat. Ada banyak orang yang kami layani pelepasan, tetapi faktanya tidak banyak yang tetap bertahan dalam pimpinan Roh Kudus, dalam kehidupan yang kudus, dalam arti tetap menjaga kasih mula-mulanya kepada Tuhan. Secara fisik mereka masih Kristen, bahkan melayani, tetapi seperti di dalam Matius pasal 15 ayat 8 dan 9, sebetulnya tanpa mereka sadari hati mereka telah menjauh dari Tuhan. Terlalu banyak orang yang kembali kepada ikatan dosa yang lama, dan seperti warning Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 12 ayat 45, setelah roh jahat itu masuk dalam pribadi seseorang yang pernah dilayani, maka keadaan orang tersebut menjadi lebih parah lagi. Mungkin Anda terlalu masa bodoh dengan fenomena metafisik yang saya lihat dalam pelayanan, karena sebagian besar dari Anda memang tidak tertarik pada hal-hal ilahi dan spiritual. Nah, ini yang jadi masalah. Orang-orang yang bergumul murni dengan ilmu, baik ilmu teologi atau ilmu-ilmu sekuler lainnya, biasanya mengabaikan fenomena alam roh dan manifestasi roh. Tetapi Tuhan melatih saya untuk melihat dan mempelajari fakta ini, sampai saya bisa mengerti mengapa ada orang-orang yang pernah ikut melayani pelepasan bersama dengan saya, pada suatu saat kemudian harus saya layani pelepasan kembali. Mereka terikat, mereka dikuasai oleh si jahat, sampai mereka tidak bisa menguasai diri. Lalu, mengapa orang yang pernah saya layani kesembuhan ilahi, ya pada suatu saat juga harus saya layani pelepasan? Melihat banyaknya orang Kristen yang tidak dapat bertahan, lalu hidup semaunya sendiri, membuat saya terheran-heran ya. Karena bagi saya anugerah Tuhan adalah harta terpendam yang tidak ternilai harganya. Tetapi mengapa banyak orang Kristen yang mengabaikan hal ini? Memang di satu sisi menggenapi Matius 22 ayat 14 sih. Sebab banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Keheranan saya karena saya tidak bisa mengerti bagaimana orang-orang Kristen yang sembrono ini mengabaikan kemuliaan dan keindahan yang besar yang ditawarkan oleh Tuhan. Mereka lebih memilih kesenangan dunia yang hanya sesaat saja. Saya tidak bisa habis berpikir ya, ada teman-teman saya, ya seorang bekas pendeta lulusan sekolah Alkitab, punya jam terbang pelayanan yang tinggi, tetapi melepaskan pelayanan begitu saja karena kekecewaan dengan organisasi gereja. Ada seorang pemimpin pujian dengan suara emas dari gereja saya yang lama, meninggalkan pelayanan dan suaminya demi pria yang lainnya dan meninggalkan Tuhan Yesus. Ada banyak aktivis gereja di masa muda ketika sudah menikah, seperti api yang dahulu menyala di dalam hatinya itu sekarang sudah padam. Ya, mereka tidak punya sentuhan hati lagi untuk mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Banyak kejatuhan melanda para pelayan Tuhan besar-besar ya dewasa ini.
Ada pendeta yang gerejanya besar, karunia-karunianya sangat menonjol, tertangkap menyelundupkan daging dan menyogok seorang menteri ya di Jakarta. Inilah fakta-fakta yang menyedihkan terjadi di lapangan yang tidak bisa kita abaikan. Maka topik di awal tahun 2021 ini saya akan membicarakan tentang salah satu bagian dari doa Bapa kami, yaitu jangan masukkan kami ke dalam pencobaan tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Doa Bapa kami harus disadari bukan sebuah doa mantra seperti kebanyakan orang Kristen anggap selama ini. Doa Bapa kami harus disadari sebagai pola atau garis-garis besar haluan saat berkomunikasi dengan Bapa Surgawi. Di dalam doa ini Tuhan Yesus mengajarkan tentang beberapa prinsip penting seperti satu, pengakuan kedaulatan Bapa sebagai satu-satunya pemerintah dalam hidup kita. Yang kedua, pemujaan kepada Bapa melalui Tuhan Yesus. Tiga, kepatuhan kepada penggenapan kehendak Bapa. Jadi bukan kehendak kita, bukan kehendak manusia, bukan kehendak pikiran kita, tetapi kehendak Bapa itu yang harus kita junjung tinggi. Yang keempat, pengampunan kepada orang yang bersalah dan pemberesan diri di hadapan Allah. Bapak Ibu, di hal ini kita belajar, kita tidak bisa sewenang-wenang dalam hidup ini. Hati kita, pikiran kita harus ditundukkan bahwa kita ini di bawah otoritas Allah. Oleh sebab itu kita pun harus menyalurkan kasih Allah kepada orang lain, termasuk orang lain yang pernah bersalah pada kita. Kebutuhan jasmani yang secukupnya, itu pola yang kelima, untuk menjalani panggilan Bapa untuk melayani beliau. Jadi kita tidak diajar untuk menjadi orang yang serakah atau menjadi orang yang melampaui batas. Kita diajarkan untuk secukupnya. Terus yang keenam adalah tentang peperangan rohani. Nah, di dalam peperangan rohani inilah di dalam Matius pasal 6 ayat 13 firman Tuhan katakan, "Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah sang pemilik kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin." Arti kalimat jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Satu, kata membawa berasal dari kata eisenenkes, yang artinya to carry inward, to bring in, atau to lead into. Jangan membiarkan kami terbawa atau terpimpin ke dalam pencobaan. Kira-kira itu maksudnya. Nah, sedangkan kata pencobaan berasal dari kata bahasa Yunaninya pairaspon, yang artinya temptation atau experience of evil, satu kondisi di mana iblis bekerja untuk memprovokasi kita supaya kita melakukan kemauannya dia. Nah, maksud kalimat ini sebetulnya sangat dalam. Sebetulnya lebih dari sekedar diloloskan dari mara bahaya, kecelakaan, atau sakit penyakit, atau dari rencana-rencana orang-orang yang jahat, atau dari sekedar bujukan iblis untuk berlaku dosa. Yang sebetulnya adalah supaya Tuhan tidak mengizinkan sifat-sifat naluri dosa kita itu masih melekat dalam diri kita. Karena apa? Karena bisa membuat kita jatuh di dalam kubangan dosa yang lama. Dengan cara mendidik kita sehingga kita memiliki kemampuan untuk menolak keinginan dosa tersebut. Anda harus menyadari bahwa menjadi orang yang beragama Kristen atau aktif di dalam pelayanan gerejawi atau lulus sekolah teologi sekalipun dengan IP yang cum laude, itu tidak bisa dianggap secara otomatis membuat seseorang lantas jadi sempurna dan berkenan kepada Bapa. Sebaliknya, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia itu pun tidak serta-merta mencabut kodrat dosa dari seorang Kristen. Maka dalam hal ini, yang disebut kasih karunia Allah adalah bukan berarti begitu mengaku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan atau menjadi seorang Kristen, maka orang tersebut pasti langsung boleh masuk ke dalam sorga. Tetapi yang benar adalah kita mendapat sebuah kesempatan untuk mengalami sempurna jika kita mau berjuang dalam bimbingan Roh Kudus. Kalau semua orang Kristen yang mengaku percaya Tuhan Yesus dapat langsung masuk ke sorga secara otomatis, maka rasul-rasul tidak perlu berkata. Misalnya Rasul Paulus berkata di dalam Roma pasal 8 ayat 13. Sebab
Jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 21 sampai 24, seumpama kamu memang telah mendengar tentang Dia dan diajar dalam Dia, sebagaimana kebenaran yang ada di dalam Yesus, buanglah manusia lamamu yang kamu dapat dari cara hidupmu yang lama, yang sedang dirusak oleh hawa nafsu yang menipu. Perbaharuilah roh pikiranmu. Kenakanlah manusia yang baru yang diciptakan dalam rupa Allah, dalam keadilan dan kekudusan yang sejati. Di dalam surat Petrus, Petrus juga menegaskan di dalam 1 Petrus pasal 2, karena itu buanglah semua kebencian, semua tipu daya, semua kemunafikan, semua iri hati, dan segala macam fitnah. Seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kamu menginginkan susu rohani yang murni, supaya kamu bertumbuh dalam keselamatanmu. Jadi dari ayat-ayat itu tadi yang saya berikan contoh, perhatikan kata-kata perintah, buanglah, matikanlah, tanggalkanlah, dan seterusnya. Ini sebuah perintah, ini sebuah himbauan buat saudara dan saya. Nah, kesempurnaan adalah sebuah proses yang harus dijalani oleh setiap orang yang percaya. Dan kesempurnaan itu adalah tergantung pada tingkat kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani tidak bisa dikarbit atau dipaksa percepat begitu dengan pendidikan teologi maupun dengan melimpahnya karunia-karunia roh dan pengalaman spiritual yang dahsyat. Kedewasaan rohani diukur dari kebijaksanaan kita yang memiliki pikiran dan perasaan Kristus seperti yang ada tertulis di dalam Filipi pasal 2 ayat 5. Dari kebijaksanaan ilahi itulah orang percaya akan melahirkan buah-buah roh. Orang-orang yang bijaksana ini akan beranjak dari sekedar kehidupan beragama atau kehidupan agamawi yang hanya suka pada hal-hal seremonial atau tata cara aturan peranatan semata-mata, atau hanya puas dengan berkat-berkat jasmani, materi, pengakuan dari manusia, kenyamanan dunia. Nah, itu semuanya orang akan otomatis yang bijaksana tadi akan meninggalkan hal-hal itu dan menuju kepada perkara-perkara yang abadi di surga. Kebijaksanaan ilahi adalah hasil dari pergaulan yang erat dengan Tuhan dan firman-Nya. Kemudian yang bersangkutan mengoreksi dirinya sendiri dan menyerahkan hatinya kepada Tuhan. Kenapa saya katakan mengoreksi dirinya sendiri? Karena di dalam pengoreksi dirinya itu ia akan menemukan ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, ada hal-hal yang tidak beres, ada hal-hal yang najis, ada hal yang buruk atau yang sudah terkontaminasi dengan dosa, dan disadari bahwa itu semua akan menghambat pertumbuhan rohaninya dan perlu segera dibuang. Tidak mungkin orang mencapai kebijaksanaan ilahi jika ia tidak menyerahkan hatinya kepada Tuhan. Menyerahkan cintanya hanya kepada Tuhan, karena orang bijaksana ini akan berjuang habis-habisan meninggalkan atau menanggalkan kedagingannya agar tidak mendukakan hati Bapa. Seorang bisa saja bisa menjadi fanatik agamawi, apapun agamanya termasuk orang Kristen. Seorang bisa saja punya pelayanan yang hebat, punya karunia-karunia yang hebat dalam kehidupan pelayanannya, tetapi ia belum tentu mengasihi Tuhan. Ia bisa saja seorang yang hanya beragama Kristen tanpa rasa cinta pada Tuhan, seperti yang tadi saya katakan di dalam Matius pasal 15 ayat 8 dan 9. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dalam suatu perenungan, ketika saya memainkan piano untuk menyembah Tuhan pada suatu malam, ada sebuah kata yang muncul dalam hati saya, kuda Troya. Mungkin beberapa dari saudara pernah mendengar istilah kuda Troya. Lalu saya bertanya kepada Tuhan, ada apa dengan kuda Troya? Lalu ada sebuah kalimat lain muncul dalam hati saya, umatku terjebak oleh jebakan iblis karena mereka salah mengingini dan meminta. Apa itu kuda Troya? Ketika saya SD dulu, orang tua saya itu berlangganan majalah kanak-kanak yaitu Bobo. Dalam salah satu edisinya ada sebuah kisah tentang Odysseus, seorang pahlawan dari Yunani yang ikut dalam perang melawan Troya. Kisahnya dimulai ketika Pangeran Paris dari Troya itu membawa kabur Helena, istri Menelaus, seorang raja Sparta, yaitu salah satu kerajaan dari
Yunani. Yunani pada waktu itu terbagi atas beberapa kerajaan kecil. Kemudian Menelaus yang tidak menerima istrinya dibawa kabur, itu meminta bantuan saudaranya, yaitu Raja Mikenai, yaitu Raja Agamemnon, untuk turut membantu dia menyerbu Troya yang berada di Asia Kecil. Kalau itu sekarang adalah negara Turki. Troya dan Yunani mengalami peperangan yang cukup lama. 10 tahun Yunani mengepung kota Troya tanpa hasil karena bentengnya cukup kuat. Lalu akhirnya mereka membuat patung kuda yang raksasa. Lalu seakan-akan pasukan Yunani itu mundur karena 10 tahun peperangan tadi. Orang-orang Troya mengira bahwa orang-orang Yunani sudah pergi dan kemudian membawa patung kuda tadi masuk ke dalam kota sebagai tanda kemenangan. Orang-orang Troya tidak tahu bahwa di dalam patung kuda itu, kuda kayu tadi itu bersembunyi Odysseus dan pasukannya. Orang-orang Troya berpesta dan bersenang-senang karena mereka berpikir bahwa perang sudah usai sampai mereka kelelahan dan mereka tertidur tanpa penjagaan. Nah, pada malam hari ketika tentara Troya lengah, Odysseus membuka gerbang pintu kota dan tentara Yunani menyerbu Troya dan memusnahkannya. Nah, itu kisah kuda Troya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di masa lalu saya salah mengerti Injil. Saya dahulu berpikir bahwa keagamaan kita untuk mencari solusi mudah bagi setiap persoalan kita. Saya dulu berpikir bahwa ketika kita mengikuti Tuhan Yesus, maka Tuhan memberikan jalan mudah untuk menyelesaikan setiap masalah-masalah kita. Nah, padahal sebetulnya saya tidak mengajarkan inti Injil yang sebenarnya. Solusi yang saya tawarkan ini sebetulnya masih mentah. Karena saya seperti seorang dokter yang saya kenal, ya salah mendiagnosa seorang pasien yang terkena demam berdarah, karena melihat simptomnya atau gejala-gejalanya itu mengarah kepada sakit stroke. Lalu dia melihat hasil labnya, karena infeksi itu belum mencapai lebih dari 3 hari, biasanya belum kelihatan. Dari hasil darahnya tadi, semuanya tampaknya normal dari segi penyakit darah. Lantas ia memberikan obat stroke selama beberapa waktu. Sampai pada suatu saat pasiennya mengalami penurunan kondisi yang cukup drastis, dan ketika dicek lagi dengan penelitian yang lebih canggih, dengan metode yang lebih canggih, akhirnya menemukan bahwa trombosinya turun secara drastis dan baru diketahui ini positif demam berdarah. Nah, saudara, ini yang saya lakukan pada masa yang lalu. Saya salah mengenali apa yang dimaksudkan oleh Tuhan dalam Injil ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bertahun-tahun di awal pelayanan saya, seperti banyak pengkhotbah atau pendeta lainnya, saya mengajarkan apa yang sekarang saya sebut sebagai iman ciki. Saudara tahu makanan ciki, makanan anak-anak kecil, ya enak tetapi isinya hanya kebanyakan vetsin, jadi kelihatannya nikmat tapi sebetulnya tidak sehat. Topik khotbah saya pada waktu-waktu yang lalu itu berkisar tentang satu, biasanya tentang Allah itu sangat baik, Bapa yang sangat baik. Jadi dia akan mau memberikan apa yang kita minta. Allah akan memberikan apa saja yang kita perlukan untuk kehidupan di dunia ini secara nyaman. Tidak ada penyakit yang membahayakan jiwamu jika kamu mempunyai iman. Apapun dosamu, Allah akan mengampuni dan akan memulihkanmu. Dan keselamatan itu sudah pasti dipegang untuk setiap orang yang mau mengakui Yesus sebagai Tuhan. Itu tema-tema atau topik-topik yang saya bagikan pada masa yang lalu. Lalu ketika karunia-karunia muncul di dalam diri saya naik ke peringkat yang lebih tinggi lainnya. Saya mulai mengajarkan bahwa nama Yesus adalah jaminan kuasa ilahi untuk mengalahkan kuasa-kuasa setan. Kuasa kegelapan apapun akan ditaklukkan oleh kuasa nama Yesus. Karunia-karunia roh akan memuaskan jiwamu sesuai dengan imanmu. Sejauh itu saya menyebut diri saya sebagai pemabuk karunia-karunia roh atau pemadat karunia-karunia roh. Karena saya terpesona dengan kuasa tersebut dan menganggap semua masalah dapat diselesaikan secara mistis. Namun dalam 5-6 tahun terakhir, setelah beberapa peristiwa terjadi di depan mata saya dan hati saya terbuka bahwa kita semuanya telah terlampau jauh salah melangkah. Gereja boleh berumur 2000 tahun,
tetapi hakikatnya masih kanak-kanak rohani. Anda boleh puluhan tahun menjadi orang Kristen dan bahkan bergereja di tempat saya. Tetapi seperti saya dahulu, kita semua sebetulnya masih kanak-kanak yang tidak menangkap maksud Allah secara bulat. Dan ini menyedihkan. Karena kita terlalu menganggap murahan jalan Tuhan. Kita hanya seperti anak-anak kecil yang biasa merengek-rengek dan meminta dibelikan mainan. Dan ketika kita mendapat mainan tersebut, kita lalu lupa siapa yang membelikan mainan tersebut. Karena kita asik dengan mainan tersebut. Kita habiskan banyak waktu dengan mainan tersebut. Lebih parah lagi, kita lupa tujuan Sang Bapa melahirkan kita. Mainan kita selama ini adalah seperti berkat jasmani, kesembuhan ilahi, kemakmuran, pelepasan dari kutuk, dan sebagainya. Dan kita menjadi anak-anak yang manja. Anak-anak di dalam bahasa Yunani, anak-anak yang di bawah balita itu menggunakan kata nepiois. Nah, kata nepiois ini ada di dalam 1 Korintus pasal 3. Saya akan mengambil terjemahan yang bukan dari terjemahan yang saudara pegang, tetapi saya ambil dari terjemahan AYT yang lebih mendekat bahasa aslinya. Demikian. Namun saudara-saudara, aku tidak dapat berbicara kepadamu seperti kepada manusia yang rohani, melainkan seperti kepada manusia duniawi, yaitu seperti kepada bayi-bayi dalam Kristus. Aku memberi kamu minum susu bukan makanan, karena kamu belum mampu. Bahkan sekarang kamu juga belum mampu, karena kamu masih duniawi, sebab jika ada iri hati dan perselisihan di antara kamu, bukankah kamu manusia duniawi dan hidup secara manusiawi? Nah, Bapak Ibu, di dalam ayat 1 ya dikatakan yaitu seperti kepada bayi-bayi dalam Kristus. Kalau dalam terjemahan saudara itu pasti akan dikatakan tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus. Kata yang belum dewasa ini dalam bahasa Yunaninya adalah nepiois. Nepiois itu adalah anak-anak balita. Boleh dikatakan bayi-bayi. Saya baru sadar dalam 5 tahun, 6 tahun ini, sebetulnya saya membuat jemaat Tuhan itu hanya tetap sebagai kanak-kanak rohani yang tidak pernah bertumbuh secara sempurna. Ketika orang-orang menikmati berkat-berkat jasmani, doa-doa mereka dikabulkan, mujizat didapat, ya jiwa mereka dilepaskan dari cengkraman roh jahat. Beberapa orang yang terlibat dalam pelayanan pelepasan bersama saya, mereka mengalami tanda-tanda yang ajaib, spektakuler, dan itu sangat menarik hati. Tetapi pada hakikatnya banyak orang itu sebetulnya tetap menjadi kanak-kanak rohani. Nah, saya menyaksikan bagaimana mereka kembali ke kubangan lama, kembali kepada muntahan lama seperti di 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-22. Orang-orang membuat kesalahannya kembali, beberapa melakukan yang sangat parah, dan saya tahu itu menyakiti hati Tuhan. Saya baru menyadari bahwa saya memasukkan kuda Troya yang berisi musuh di dalamnya. Kuda Troya itu adalah berkat jasmani, kesembuhan ilahi, pelepasan, dan karunia-karunia roh. Karena semua yang baik dari Tuhan, bila diberikan di tangan orang yang tidak dewasa rohani, malah akan mencelakakan dia, karena ia salah menggunakannya. Sebuah pisau dapur misalnya di tangan seorang master chef akan berguna menciptakan makanan yang lezat, masakan yang nikmat. Tetapi jika pisau itu diberikan kepada seorang balita yang umurnya baru 2 tahun, itu pisau akan malah mencelakakan dia. Maka kembali kepada Matius pasal 6 ayat ke-13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Saya harus menebus kesalahan saya dalam waktu-waktu ini, karena waktu yang kita miliki tinggal sedikit. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, lihatlah apa yang terjadi di sekitar kita. Saya tidak pernah bisa membayangkan apa yang terjadi di seluruh dunia ini ketika kita hidup berdampingan dengan virus corona COVID-19. Negara-negara maju berusaha keras dan berlomba menciptakan obat anti COVID-19. Tetapi virus ini sepertinya jauh lebih cerdik daripada yang diperkirakan orang. Virus ini bermutasi dengan cepat menjadi varian-varian baru yang lebih ganas dan lebih mudah menyebar. Inggris misalnya, juga Italia, adalah contoh-contoh negara dengan case lahirnya mutasi virus yang membuat varian baru.
Amerika Serikat menghadapi korban yang tidak pernah terbayangkan karena korban COVID-19 di USA ini telah melebihi korban selama Perang Dunia Kedua. Hari ini di Indonesia dalam laporan resmi jumlah orang yang terinfeksi COVID-19 ini sudah mencapai 700.000 lebih, dan laporan yang saya baca tadi pagi itu menyampaikan bahwa di Indonesia, di kota Jakarta, di Jogja, dan beberapa kota besar lainnya itu sudah diketemukan varian baru dari COVID-19 ini yang lebih ganas daripada yang pertama masuk di Indonesia. Saudara, saya melihat bahwa yang Tuhan ajarkan melalui Matius 6 ayat yang ke-13 yang tadi kita baca, itu bukanlah sekedar Anda lolos dari kecelakaan maut, atau lolos dari sakit penyakit, atau lolos dari kebangkrutan, atau orang-orang yang mau menjahati saudara. Tetapi cara Tuhan untuk tidak membawa kita dalam pencobaan dan melepaskan kita dari yang jahat, maksudnya adalah dengan mendorong kita mau mengkuliti, mau mengkebiri naluri dosa kita dari setiap karakter yang sudah tercemari oleh dosa, kebiasaan yang tidak memuliakan Allah, cita rasa yang sudah tercemar dengan keinginan duniawi, cara berpikir yang berlawanan dengan kehendak Allah. Dalam kesempatan ini saya mau menekankan satu hal saja tentang cara berpikir yang berlawanan dengan kehendak Allah, berkaitan dengan Roma pasal 12 ayat yang kedua yang sering saya bacakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budi pekerti atau mindset, ya, perubahan cara berpikir, mindset kita. Kita seringkali dibelenggu dengan ajaran bahwa sesudah kita menjadi orang Kristen atau kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita boleh santai saja, tidak perlu berusaha keras mencapai tingkat tertentu yang diingini oleh Tuhan. Padahal di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua itu tadi selanjutnya dikatakan supaya kita mengerti mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan, dan yang sempurna. Harusnya kita sampai kepada satu taraf yang sempurna. Orang-orang seperti itu biasanya merasa sudah puas karena merasa bahwa dirinya sudah dianggap oleh Tuhan sebagai anak-anak Allah. Biasanya pengajaran ini muncul karena memenggal ayat dari misalnya Yohanes pasal 3 ayat 16, pasal 14 ayat 6 yang mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku, atau Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini maka dikaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Terus kemudian memenggal lagi di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12, sebanyak-banyaknya orang yang percaya diberinya kuasa atau eksosia untuk menjadi anak-anak Allah. Padahal Alkitab mengajarkan dengan tegas antara lain di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 10, karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Saya ulangi, karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dalam terjemahan yang lainnya, terjemahan AYT dikatakan, oleh karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah lebih giat lagi untuk memastikan bahwa kamu benar-benar dipanggil dan dipilih. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan jatuh. Ada kata berusaha sungguh-sungguh atau berusaha lebih giat lagi berasal dari kata spaudasate. Spaudasate itu artinya be atau do diligently, atau lakukan dengan tekun, dengan rajin, atau to make effort, melakukan sebuah usaha. Maka di dalam Roma 12 ayat 11, Paulus juga mengingatkan kepada kita supaya jangan sampai kerajinan kita ini dalam melayani Tuhan menjadi kendor. Apa yang harus diperjuangkan dengan keras dalam hal ini? Satu, yakni keluar dari kedagingan yang terlalu lama menguasai kita. Keluar dari konsep-konsep berpikir yang salah yang selama ini mendominasi pikiran kita, yang sudah merasuk di dalam setiap sel genetik kita. Terus yang kedua, lakukan tugas panggilanmu dengan sungguh-sungguh.
Saudara nanti bisa baca di dalam Efesus 4 ayat 1 sampai 3. Oleh karena itu aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan mendorong kamu untuk hidup sepadan dengan panggilan yang telah kamu terima. Dengan segala kerendahan hati dan kelemah lembutan, dengan kesabaran saling menanggung beban dalam kasih. Berusahalah sekuat tenaga untuk memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Tadi dikatakan di sini ada perkataan berusahalah sekuat tenaga. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di sini jelas Alkitab mengajarkan kekristenan kita tidak diinginkan oleh Tuhan, tidak diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang santai, tetapi seperti di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang keempat sampai 6, kita ini dibentuk oleh Tuhan menjadi prajurit-prajurit yang tidak memusingkan dirinya sendiri dan menjadi seperti seorang petani yang bekerja keras untuk mendapatkan hasil. Nah, Bapak Ibu, bagaimana keluar dari kedagingan? Misalnya ya, Anda yang terbiasa berdusta, menipu ketika berbicara, ketika berbisnis, ya. Anda yang terbiasa mudah sakit hati, tersinggung ketika ada orang tidak berkenan kepada saudara atau berkata-kata yang sedikit kasar dengan saudara, atau Anda yang biasa mata keranjang, mata duitan, serakah, Anda yang terbiasa dengan berkata-kata kasar, pemarah, bertindak brutal, tidak sopan. Ya, saya melihat ada satu tokoh politik di Indonesia ini, orang Kristen, tetapi kata-katanya kasar, brutal gitu ya. Dan ketika melakukan hal tersebut, bisa jadi orang-orang tersebut itu tanpa merasa bersalah atau biasa-biasa saja. Dan seringkali muncul spontanitas, refleks. Sama seperti seorang pecandu rokok, begitu bau rokok akan terangsang untuk merokok, akan muncul ketagihannya kembali. Atau sama seperti seorang yang suka dengan kemewahan, begitu melihat barang yang bagus, barang yang mewah, misalnya perhiasan, arloji, tas, ya, baju, begitu, terus langsung tergiur untuk membelinya. Kenapa bisa muncul secara spontan atau refleks seperti itu? Karena jiwa kita atau mindset kita itu sudah sedemikian rusak dan sudah tercemar oleh tabiat dosa. Saya mendapat suatu pengalaman yang membangun pengertian saya bagaimana seorang yang paling pandai sekalipun, bahkan yang penuh dengan ilmu teologi, dapat dirasuk oleh iblis melalui pikirannya. Kerasukan jenis ini tidak langsung dapat dideteksi karena orang tersebut tampak normal. Bisa menjadi seorang pendeta, pengajar yang fasih, yang handal untuk berkhotbah. Tetapi seperti firman Tuhan katakan di Matius pasal 7 ayat yang ke-20, dari buahnya kamu dapat mengetahui pohonnya. Orang yang kelihatannya manis, orang yang kelihatannya menarik, orang yang kelihatannya bisa memberi motivasi, orang yang kelihatannya pengajar, ya. Tetapi kalau dirinya sudah tercemar dan dipengaruhi atau dikendalikan pikirannya oleh si jahat, cepat atau lambat orang itu akan bisa kelihatan buahnya, pengaruhnya yang negatif, ya. Minimal kita akan bisa melihat orang-orang yang di sekitarnya, orang-orang yang dipengaruhinya itu akan menjadi suam-suam kuku. Itu minimal, ya. Jika seorang teolog atau pemimpin agama atau filsuf, politikus atau orang-orang yang berpengaruh dirasuk oleh setan, lambat laun akan kelihatan hasilnya atau buahnya tadi bisa nampak dari perilaku jemaat yang mengikuti atau yang menjadi simpatisan. Contoh, ya Hitler adalah salah satu contoh klasik. Idenya itu untuk membangun sebuah partai dengan ideologi Nazi itu menciptakan monster yang terkejam di dunia pada waktu Perang Dunia Kedua. Saudara mungkin pernah mendengar seorang filsuf namanya Karl Marx dari Jerman yang kelak menciptakan monster yang lainnya yaitu komunisme dan ateisme. Dan ini yang meracuni seorang pemimpin di Korea Utara, Kim Jong-un. Itu benar-benar anti agama. Semua warganya yang mengaku dirinya beragama dan menolak Kim Jong-un ini sebagai Tuhan di Korea Utara, mereka akan dimasukkan di dalam kamp kerja paksa, bahkan dijadikan kelinci percobaan untuk senjata biologis. Ini kejam sekali. Nah, untuk mengembalikan kemurnian jiwa orang-orang Kristen yang tadi saya katakan banyak sudah terlalu lama tercemar, dan orang-orang ini dikehendaki oleh Tuhan untuk ditempatkan dalam kemuliaan yang kekal, maka Tuhan
perlu mendidik ulang, perlu menghajar orang-orang yang dikasihinya supaya kembali kepada kodrat ilahi dengan cara yang kadang-kadang ekstrim. Misalnya, kita mengalami masalah keluarga, kita mengalami kebangkrutan bisnis, kita mengalami kesalahan mengambil keputusan, mengalami sakit penyakit, atau melakukan satu perbuatan yang salah yang memalukan dan itu memberkas dalam hati seseorang. Nah, semuanya itu diizinkan oleh Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya, itu supaya menyadarkan kita bahwa kita telah melenceng dari relnya Tuhan. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 6 sampai 8, jika Anda dalam didikan Tuhan, maka beruntunglah. Karena berarti Tuhan masih berurusan dengan Anda. Tuhan masih mau ngurusi Anda. Jika pada taraf tertentu Tuhan tidak mau berperkara lagi dengan Anda dibiarkan saja melakukan sebuah kesalahan, melakukan sebuah kejahatan, melakukan sebuah kenajisan, dibiarkan saja dengan cara berpikir yang salah, dan tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi sakit, tidak terjadi kebangkrutan, saya kasih tahu, berarti Anda dalam masalah besar dan akan celaka. Contoh yang benar-benar tragis di dalam Alkitab di Perjanjian Baru adalah Yudas Iskariot. 3,5 tahun Tuhan memberi kesempatan kepada Yudas Iskariot untuk belajar memiliki karakter Tuhan Yesus. Tetapi Yudas Iskariot mengabaikannya dan tetap dia bersikukuh kepada mimpinya untuk memiliki kekayaan, mimpinya untuk menjadi orang yang terkenal, yang sebetulnya itu adalah mimpi egois. Di dalam Perjanjian Lama kita mengenal Raja Saul. Kedua tokoh ini mati dengan sia-sia. Maka ketika kita dibentuk oleh Tuhan seperti di dalam Ibrani pasal 12 ayat 11 sampai 13, saya bacakan. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Saudara, di sini jelas dikatakan bahwa semua didikan Tuhan itu awalnya tidak menyukakan kita. Tidak ada orang yang suka dengan caranya Tuhan. Ya, kita mengalami berbagai cara. Ya, masing-masing beda satu dengan yang lainnya cara Tuhan mendidiknya. Tetapi tujuannya tetap sama, yaitu supaya kita dikuduskan, supaya kita dibereskan, dimurnikan oleh Tuhan. Supaya Anda tidak jadi pemberontak ketika didikan itu terjadi, ketika tangan Tuhan sedang menempa Anda dan Anda harus bersikap seperti 1 Petrus pasal yang kelima ayat 6 sampai 9. Sebab itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Allah yang penuh kuasa, maka ia akan meninggikan kamu pada waktunya. Serahkanlah semua kekhawatiranmu kepada Allah karena ia yang memelihara kamu. Waspadalah dan berjaga-jagalah, musuhmu si iblis berjalan mondar-mandir seperti singa yang mengaum mencari mangsa untuk ditelannya. Lawanlah iblis, berdirilah teguh dalam imanmu, karena kamu tahu bahwa di seluruh dunia saudara-saudara seimanmu juga menanggung penderitaan yang kamu alami. Bapak Ibu, ada dua hal yang diajarkan melalui 1 Petrus pasal 5 ini. Pertama, ketika didikan Tuhan itu terjadi, maka tidak ada jalan lain kecuali merendahkan hati. Pasrah kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Terus yang kedua, ketika halangan-halangan, ketika hantaman-hantaman itu muncul, waspada. Karena di satu sisi kita sedang dididik oleh Tuhan, tetapi kalau pikiran kita berontak, pikiran kita ngombroworo, melanglang buana, itu iblis bisa masuk. Iblis bisa menyerang pikiran kita dan kita bukannya merendahkan hati dan bertobat, malah kita akan menjadi kawanannya iblis, malah kita akan memberontak lebih keras lagi kepada Tuhan. Maka Tuhan katakan waspadalah dan berjaga-jagalah dan lawanlah iblis. Maksudnya melawan keinginan hati untuk protes, untuk berontak, melawan keinginan hati untuk marah, untuk kecewa. Lawan segala pikiran yang merangsang kemauan Anda yang tidak membuat Anda berjalan dalam keinginannya Tuhan. Misal, bagaimana Anda mengelola keuangan, apa yang perlu Anda belanjakan, kemana uang itu diberikan. Ini perlu kebijaksanaan, perlu hikmat dari Tuhan. Supaya apa? Kita tidak salah membelanjakan.
supaya kita tidak salah memberikan kepada orang. Ada orang-orang miskin yang perlu kita berikan, ada juga yang tidak perlu diberikan. Ada pendeta yang saudara memang perlu sokong, perlu tolong untuk diberkati dengan dukungan finansial. Tetapi ada juga pendeta-pendeta yang Tuhan tidak mau saudara memberikannya kepadanya. Yang lainnya seperti bagaimana menyalurkan hobi, kesukaan Anda, supaya Anda jangan menghabiskan waktu, menghabiskan uang, menghabiskan semua sumber daya Anda untuk hobi yang sebetulnya tidak ada hubungannya dengan kerajaan surga. Hobimu, kesukaanmu itu harus engkau salurkan sesuai dengan kepentingan surga. Saya senang jalan-jalan. Dari kecil saya suka diajak ayah saya pergi ke tempat-tempat rekreasi dan sekarang pun saya sebetulnya suka jalan-jalan. Tetapi saat ini saya mengubah orientasi kesukaan saya tadi. Ketika saya jalan-jalan misalnya ke Bali atau kemana gitu ya, saya selalu telepon teman saya yang ada di tempat tersebut, bisakah saya melayani di tempat itu. Terus yang kedua, terus yang berikutnya adalah apa yang jadi prioritas Anda. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika saya membaca sebuah kesaksian dari seorang gadis Rusia, Olga, saya memberi perhatian sungguh-sungguh kepada kesaksian tersebut. Terlepas kesaksian ini benar atau tidak, tetapi saya mendapat sebuah pelajaran di situ. Dia mendapatkan satu penglihatan bahwa ada seorang wanita yang ditolak oleh Tuhan, ya ketika dia mati. Karena apa? Karena dia menolak melayani Tuhan, menolak panggilan melayani Tuhan. Nah, di situ saya belajar bahwa saya tidak bisa mengambil keputusan semau saya sendiri, ya semau gue gitu ya, nggak bisa. Itu yang tertanam dalam hati saya ketika saya membaca kitab Yunus yang dia masuk ke perut ikan hanya karena dia menolak perintah Tuhan untuk pergi ke Niniwe, tapi dia mau lari ke Spanyol, ke Tarsis. Yunus tadi akhirnya masuk ke dalam perut ikan, akhirnya mendapat celaka di tengah jalan. Nah, saya tidak mau seperti itu. Pernahkah Anda mendengar kesaksian dari pendeta Daniel Ekechukwu dari Kenya yang meninggal 3 hari dan sudah sempat diformalin, tetapi ketika didoakan seorang hamba Tuhan dari Jerman, Reinhard Bonnke, dia bangkit, dia hidup kembali, kemudian dia bercerita, dan dia di dalam 3 hari perjalanan kematiannya itu dia bertemu dengan pendeta yang kecemplung ke neraka, yang dibuang karena hamba Tuhan ini tidak menggunakan uangnya dengan benar. Dia tidak memberi persembahan perpuluhan dengan benar. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya pernah berkata dengan seseorang, tidak ada ruginya jika kita hidup kudus, melayani Tuhan dengan segenap hati. Ketika Anda telah banyak berkorban menolong orang lain, mendanai pelayanan misi, dan juga saudara mengorbankan banyak hal untuk kebaikan. Ketika Anda menjadi seorang penyabar yang suka ngalah, jujur, tidak serakah, seorang yang lemah lembut, seorang yang sopan, seorang yang suka memberi tumpangan, seorang yang suka memberi nasihat yang baik kepada orang-orang lain. Jikalau semuanya itu tidak terlalu diperlukan untuk kekekalan, Anda tidak akan rugi kok jika Anda melakukannya pada saat ini, pada saat hidup ini. Nah, tetapi jika itu akan diungkapkan dalam pengadilan akhir nanti dan Anda tidak mau melakukannya, Anda tidak mau berubah dari kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan dari sekarang, maka Anda dalam bahaya besar. Suatu saat ada salah seorang yang pernah menjadi murid saya dahulu berkata, saya bingung mana yang benar, apakah yang diajarkan Pak Adi atau teman saya. Mungkin dia punya teman yang memberi nasihat atau punya pendeta yang punya nasihat untuk tidak terlalu repot, tidak terlalu sibuk menjadi orang Kristen, pokoknya jadi orang Kristen yang biasa-biasa aja. Nah, saya tidak akan berdebat tentang hal itu ya, karena pada dasarnya saya tidak ingin memaksa orang lain. Saya pernah berbincang-bincang dengan seorang teman dan saya berkata bahwa keselamatan itu hanya di dalam Tuhan Yesus. Titik. Seperti doktrin yang saya yakini dahulu. Lalu teman itu berkata, lalu jika orang Kristen tetap brengsek sifatnya sampai mati, apakah bisa tetap masuk surga? Pertanyaan itu sebetulnya menemplak saya. Tetapi saya waktu itu bersikukuh dengan keyakinan saya, sekali terima Yesus pasti masuk surga. Namun setelah puluhan tahun melihat kenyataan bahwa banyak orang Kristen menganggap murahan anugerah Allah, lalu hidup kurang ajar kepada Tuhan, terlepas dari banyaknya kesaksian-kesaksian supranatural tentang orang-orang Kristen yang ditolak oleh Tuhan ketika mati, yang saya baca atau saya dengar,
Saat ini saya mulai dapat terbuka pikiran saya tentang Matius 5 ayat yang ke-20 yang berkata bahwa jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga. Untuk sekian puluh kali saya membaca Matius 7 ayat 21-23. Tetapi baru beberapa tahun ini saya dibukakan. Firman Tuhan katakan, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Dan seterusnya nanti saudara bisa baca. Jadi, bukan orang yang mengaku Yesus Tuhan, apalagi kalau di dalam ayat 22 yang mengusir setan demi nama Tuhan, yang bernubuat demi nama Tuhan. Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Ya. Terus kemudian di dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 5, jika kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga. Lalu surat-surat kiriman seperti 1 Petrus 1 ayat 15, 16, hendaklah kamu menjadi kudus karena Tuhan itu adalah kudus. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saya katakan ini memang membutuhkan energi yang besar untuk lepas landas dari cengkraman dunia, dari gravitasi dunia. Wilayah yang kritis bagi sebuah roket ruang angkasa adalah saat ia mau keluar dari daya tarik bumi. Saudara waktu di sekolah tentu belajar tentang gravitasi. 9,8 meter per detik kuadrat. Artinya benda apapun itu akan ditarik oleh bumi ini, oleh gaya tarik bumi ini kembali ke bumi dengan percepatan 9,8 meter per detik kuadrat. Ya. Nah, ini kuat sekali. Sehingga tidak ada orang yang mampu lepas dari atmosfer di bumi ini. Nah, begitu sudah ada di ruang angkasa, ia terbebas dari gravitasi bumi, ia hanya membutuhkan sedikit energi untuk terbang ke planet lain. Dari pengalaman saya, awal usaha untuk lepas dari keinginan daging itu adalah sebuah perjuangan yang besar. Tetapi harus dilaksanakan supaya Anda memang benar-benar bisa terbebas dari gravitasi dosa. Maka sadari sekarang jika Anda mau bebas dari pencobaan, Anda harus mau keluar dari cara berpikir yang sudah terlanjur dikontaminasi oleh setan. Saya baru menyadari sekarang setelah melihat banyak orang yang pernah dipakai melayani dengan hebat di dunia ini pada berkat Tuhan, termasuk beberapa orang yang pernah melayani bersama dengan saya. Kejatuhan yang paling umum adalah kehilangan kasih mula-mula, menjadi suam-suam kuku. Bapak Ibu baca ya di Wahyu pasal 2 sampai pasal 3. Ini bukan perkara yang sepele, ini bukan perkara yang remeh. Ini benar-benar penting bagi Bapak Ibu Saudara. Kalau sampai orang kehilangan kasih mula-mula, itu orang itu ada dalam bahaya besar. Kalau orang itu sudah sampai ke suam-suam kuku, tidak punya greget lagi dengan Tuhan, itu dalam bahaya besar. Jika Anda tidak terus menyaring jalan pikiranmu, cepat atau lambat iblis itu akan menjebakmu dalam pikiran yang keliru. Ya, dan makin lama akan makin jauh dari Tuhan. Di depan tadi saya mengajarkan bahwa kesempurnaan adalah sebuah proses yang harus dijalani oleh setiap orang percaya. Dan kesempurnaan itu adalah tergantung kepada tingkat kedewasaan rohani. Sedangkan kedewasaan rohani itu tidak bisa dikarbit, tidak bisa ucuk-ucuk jadi, tidak bisa simsalabim kemudian menjadi orang yang dewasa rohani. Misalnya dengan pendidikan teologi atau melimpah karunia-karunia atau pengalaman-pengalaman yang dahsyat. Kedewasaan rohani diukur dari kebijaksanaan kita memiliki pikiran perasaan Kristus. Dari kebijaksanaan ilahi inilah kita akan bisa melahirkan buah-buah roh. Orang yang bijaksana ini akan beranjak dari sekedar kehidupan agamawi, ya, kehidupan yang hanya senang dengan seremonial yang basa-basi, berkat-berkat jasmani, materi, dan pengakuan dari manusia, kenyamanan duniawi. Orang ini akan bisa beranjak menuju kepada perkara-perkara yang abadi di surga. Pikirannya akan terarah kepada kerajaan surga. Kekayaan, materi, bahkan kesehatan pun tidak terlalu dipikirkan. Yang saudara bisa baca bagaimana Paulus itu bisa berubah, bagaimana Petrus itu bisa berubah mindsetnya sehingga Tuhan itu menjadi nomor satu. Kebijaksanaan ilahi adalah hasil dari pergaulan yang erat dengan Tuhan dan penyerahan hati kepada Tuhan. Tidak mungkin orang mencapai kebijaksanaan ilahi jika ia tidak menyerahkan hatinya kepada Tuhan.
atau menyerahkan cintanya hanya pada Tuhan. Karena orang-orang bijaksana ini akan berjuang habis-habisan meninggalkan atau menanggalkan kedagingannya agar tidak mendukakan hati Bapa. Dari pengalaman saya, kebijaksanaan ini memang bertumbuh secara, kalau saudara belajar matematika itu ada istilah deret hitung, deret ukur, di mana kemajuan kebijaksanaan ini sebanding dengan pertumbuhan usia atau bertambahnya usia. Artinya sejalan dengan pertambahan umur, orang biasanya makin banyak pengalaman hidupnya dan membuat dia makin bijaksana. Makin tua, makin bijaksana. Nah, tetapi menjadi dewasa rohani itu membutuhkan tambahan lagi, yaitu dengan keintiman dengan Tuhan dan pengajaran yang sehat. Jadi dalam perjalanan usia kita juga membutuhkan pengalaman keintiman dengan Tuhan dan pengajaran dengan Tuhan. Kalau kita cuma hanya sekedar tua saja tapi tidak memiliki hubungan yang spesial intim dengan Tuhan dan mendapatkan pengajaran yang sehat, maka kita tidak akan pernah mencapai kedewasaan rohani. Nasihat saya di akhir khotbah saya ini, waktu kita mungkin tidak banyak Bapak Ibu Saudara, dan saya sangat yakin tentang hal ini. Entahkah kita akan meninggal karena suatu penyakit, atau sejarah dunia ini akan segera ditutup oleh Tuhan dalam kedatangannya yang kedua kali. Itulah pentingnya mengapa di dalam Matius 28 ayat 19-20 yang minggu lalu kita bahas tentang pemuritan, Tuhan menekankan pentingnya pemuritan ini. Orang perlu mau dididik oleh kebenaran supaya terbuka pikirannya. Ketika saudara mendengar khotbah saya ini, perhatikan sungguh-sungguh. Karena saya sedang membagikan harta terpendam. Saya memang tidak memiliki dolar atau rupiah yang banyak untuk saya berikan kepada saudara saat ini. Tetapi saya belajar berhati-hati benar untuk mengajar saat ini. Karena saya tidak mau dihakimi. Jelas di dalam Yakobus mengatakan bahwa seorang pengajar itu akan dihakimi lebih daripada yang lainnya. Itu sebabnya saya hati-hati. Apa yang saya bagikan ini benar-benar apa yang dari Tuhan. Saya dorong terus untuk saudara untuk belajar dan pelajari kebenaran. Maka betapa pentingnya saat ini Anda mau mengoreksi diri sendiri. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius pasal 7 ayat 5, "Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu." Selumbar berasal dari kata bahasa Yunaninya karpos, yang mempunyai arti ranting kecil atau jerami, yang berhubungan dengan kesalahan orang lain yang relatif kecil lah. Sedangkan balok berasal dari kata bahasa Yunaninya dokon, yang artinya balok, yang berhubungan dengan ide pikiran yang dipegang teguh atau prinsip-prinsip dan perasaan yang salah di hadapan Allah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan itu menilai penting sekali apa yang ada di dalam pikiranmu. Dan Tuhan suruh kita beresin lebih dulu sebelum kita bisa menilai orang lain. Dengan cara begitulah kita bisa lolos dari pencobaan dan rencana jahat iblis yang mau menyeret kita ke neraka dengan pikiran-pikiran dan kehendak, perasaan, ambisi yang tidak kudus. Dengan perubahan dalam pikiran pengertian kita, kita akan punya kesadaran penuh akan kekudusan Allah dan menjauhi hal-hal yang duniawi. Demikian Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati, kiranya menjadi berkat bagi perjalanan hidup saudara di tahun 2021 ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.